Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan شهر القرآن الذي جعل رمضان شهر المبارك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Baitus Salam yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali dalam karya monumentalnya yang berjudul Ihya Ulumuddin, beliau memetakan ada 3 jenis puasa. Yang pertama, kata Al-Imam Al-Ghazali, ada tingkatan puasa am, ada yang kedua adalah puasa tingkatan khas, dan yang ketiga adalah tingkatan puasa khawasul khawas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa am atau puasa pada umumnya dalam redaksi Al-Quran, puasa am atau puasa awam ini bisa jadi dikategorikan sebagai makna puasa dalam redaksi Al-Quran setidaknya terulang 2 kali. Ada redaksi Allah menggunakan redaksi as-siyam, ada kalanya Allah menggunakan redaksi saum. Dalam konteks puasanya orang awam, ini yang dalam keseharian kita bisa jadi kita masih ada menemukan orang yang berpuasa, awalnya berpuasa, tengahnya bolong, lalu kemudian di akhir Ramadan dia kembali berpuasa. Dalam tradisi orang Sunda dikenal dengan puasanya puasa beduh. Depannya ada puasa, tengahnya bolong,
belakangnya dia berpuasa. Inilah puasanya orang yang awam, orang yang masih umum. Ini makna puasa yang dalam Al-Quran masih bisa jadi dalam kategori puasa secara syariat. Maka Allah menggunakan redaksi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Dalam kategori yang pertama dan bisa jadi masuk dalam kategori yang kedua, puasanya orang am dan puasanya orang khos masih pada level ini. Puasa dalam artian secara syariat, dia menjalankan puasa, niat puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, tidak makan, menahan minum, menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Secara syarat dan rukunnya benar, sah secara puasanya. Tetapi tidak jarang puasa model ini dalam tingkatan yang pertama ini, puasanya puasa tapi ngomongin orang jalan terus. Puasa tapi maksiat jalan terus. Puasa tapi masih malas baca Quran. Puasa tapi maksiat juga masih dia kerjakan. Na'udzubillahi min dzalik. Atau bahkan dalam level umum ini seperti puasanya anak-anak. Ini sudah kumisan, jenggotan, puasanya setengah hari. Itu puasanya orang awam bisa jadi. Yang puasa secara syariat ini puasanya orang khas, orang yang khusus. Bagaimana kita tingkatkan dari puasa orang am secara umum, lalu kemudian meningkat menjadi puasa orang khas, dan tentu kita semua berharap mudah-mudahan puasa kita naik tingkat, naik kelas menjadi puasanya khawasul khawas. Inilah yang dalam redaksi Al-Quran Allah menggunakan tidak lagi redaksi siam, tetapi Allah menggunakan redaksi saum, seperti terpulang dalam surah Maryam, inni nadartu lirrahmani sawma. Inni nadartu lirrahman, aku bernadar, kata Maryam, lirrahman, karena Allah subhanahu wa ta'ala, sauman, maka oleh karena itu aku berpuasa. Kita lihat bagaimana Siti Maryam, bunda-bunda yang dimuliakan Allah, dicaci maki, dituduh wanita zina, dituduh wanita kotor, maka oleh karena itu Siti Maryam terusir dari kampung halamannya. Tapi apakah Siti Maryam melawan? Tidak. Apakah Siti Maryam membalas ungkapan dengan ungkapan kotor? Tidak. Maryam katakan, inni nadartu lirrahmani sauman, aku bernadar untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka oleh karena itu aku berpuasa sauman. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, satu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dalam peperangan yang berkecamuk, tepatnya perang yang pertama kali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam, sangat heroik peperangan itu. 300 muslim melawan 3 kali lipat kaum kafir Quraisy. Banyak orang yang gugur di situ, banyak yang syahid di situ. Kalau bukan karena kehendak Allah, bukan karena izin Allah, perang Badar tidak akan menang. Kenapa? Karena umat Islam waktu itu baru 300 orang yang ikut dalam pasukan perangnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin secara rasio umat Islam yang jumlahnya hanya 300 melawan 1000 pasukan, tetapi atas izin Allah perang Badar itu dimenangkan oleh umat Islam.
Apa tanggapan Rasulullah, sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kendati banyak orang yang gugur, yang syahid, yang terbunuh, yang mati? Apa kata Rasulullah? Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Rasul katakan, raja'na, kali ini kata Rasulullah telah datang min jihadil asghar, dari jihad kecil. Rasul katakan itu adalah jihad kecil. Padahal perang berkecamuk, kalau bukan bantuan dari bala tentaranya Allah, yakni para malaikat-malaikat Allah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenangkan perang Badar itu, rasanya sulit secara rasional perang Badar itu dimenangkan oleh umat Islam. Tapi Rasul katakan raja'na min jihadil asghar, kami telah datang, kata baginda Rasul, dari jihad kecil ila jihadil asghar, menuju jihad yang sangat besar. Lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasul, perang sedemikian berkecamuknya, banyak yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, engkau katakan ini adalah perang kecil ya Rasul?" Iya, kata Rasulullah. Lalu perang yang besar itu yang mana ya Rasul? Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perang yang besar itu adalah jihadun nafas, melawan hawa nafsu, itulah jihad yang terbesar. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa dalam rangka mengekang hawa nafsu itu. Di berbagai elemen kementerian sekarang sedang musim efisiensi. Tetapi di sisi yang lain kita juga dikagetkan dengan berbagai macam isu-isu nasional. BBM dioplos. Bukan tidak berpendidikan mereka, berpendidikan. Bukan tidak punya jabatan mereka punya jabatan. Hanya satu yang tidak bisa dikuasai, yaitu nafsu. Padahal kita dididik dengan Ramadan, bahkan berulang kali bertemu dengan Ramadan. Kalau hari ini kita usianya 50 tahun, maka setidaknya 50 kali kita bertemu dengan Ramadan. Sekarang lagi ramai juga minyak pun dioplos. Bukan mereka kekuatan uang, tidak, tetapi mereka tidak bisa melawan hawa nafsu, mengekang hawa nafsu. Maka kata para ulama, hawa nafsu itu seperti, maaf, anak kecil atau bayi yang kalau tidak disapih maka seperti itulah nafsu itu, sampai gede netek terus. Seperti itulah nafsu. Atau seperti pelana kuda yang kalau tidak ditundukkan maka seperti itulah kuda itu akan liar. Maka kita kenal ada kuda liar. Puasa itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengekang hawa nafsu itu. Maka ketika kita diberikan jabatan oleh Allah, ketika spirit puasa ada pada jabatan kita, maka jabatan kita adalah hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Inilah yang saya sebutkan atau yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali, puasa pada tingkatan yang tertinggi, yakni puasa khawasul khawas, yang dalam redaksi Al-Quran disebut dengan sauman, persis seperti Siti Maryam, kendati dihina tidak balas, kendati dicaci maki tidak balas. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika ada yang mengajak berantem, kata Rasulullah, katakan ana shaim. Ketika ada yang mengajak kejahatan, katakan ana shaim. Ketika ada yang mengajak ingin ngoplos apapun, katakan ana shaim. Ketika kita memegang jabatan kita tidak akan dipergunakan untuk hal-hal yang tidak maslahat buat umat.
katakan ana shaim. Inilah pendidikan dari Ramadan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah atas kedhaifan dari saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.